Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Ya, di video kali ini kita akan coba membuat crypto updates lagi ya. Apakah sekarang sudah cukup, udah aman juga untuk kita masuk lagi ya? Coba kita bahas dulu ya. Kita mulai dari coin market cap. Kita lihat dari global market cap sendiri sudah naik sekitar 1,56 triliun dolar. Jadi sudah kembali lagi rebound naik. Kalau kita lihat dari sini sudah naik sekitar 15,77%. Jadi ini good news buat kita semua. Jadi kalau misalnya kalian yang kemarin yang hold berarti portfolionya mungkin sudah naik kembali ya. Oke, kita coba lihat dari koin nomor satu, Bitcoin sendiri, BTC. Harganya sekarang sekitar 37.600. Ini sudah kembali rebound lah sebenarnya karena kemarin memang sempat turun ke 31.500 atau 32.000 ya, seperti itu ya. Bawahnya, lowestnya gitu ya. Sudah naik sekitar 12,95%, lah, 13% lah. Nah, sesuai dengan yang kita berbicarakan dari kemarin-kemarin juga, bahwa memang kalau misalnya Bitcoin naik 13%, bisa dibilang bahwa rata-rata koin lain, altcoin lain ini bakal naik lebih dari 13%. Kita lihat sendiri. Ini buktinya nih ya. Kita lihat Ethereum 23, Binance 31, Cardano 27. Memang nggak semuanya lah. Kalau kita lihat Doge ini masih naik 13%-an, XRP 20%. Jadi rata-rata memang di atas 20%-an nih. Kalau ICP kemarin kan memang nggak turun terlalu dalam, jadi dan naiknya juga nggak terlalu tajam juga. Terus kita lihat 238%, Stellar 33. Nah ini Matic, salah satu koin yang juga bagus, udah naik sekitar 66% gitu ya. Dan memang ada beberapa koin dari top 100 ini sudah naik cukup drastis juga nih, 70%, 65%, 66% gitu ya. Oke, kita lanjut ke chartnya Bitcoin USD. Makanya kalau misalnya di saat market-market seperti ini, sangat penting sekali kita fokus saja ke dalam satu chart saja, yaitu Bitcoin USD. Kenapa sih kita fokus ke satu chart saja? Karena kita lihat dari dominasi Bitcoin sendiri, pada saat bearish lah, crypto market bisa dibilang turun gitu ya. Nah, Bitcoin dominasi ini kemungkinan besar akan naik gitu. Dan pada saat Bitcoin dominasi naik, altcoin lain itu akan mengikuti harganya Bitcoin. Oke, coba kita masuk ke chartnya. Nah, ini saya mengambil beberapa chart juga gitu ya. Kita compare, kita bandingkan. Jadi kita ambil Doge, Holochain, XRP, sama Ethereum USD juga nih. Dibandingkan dengan harga Bitcoin USD. Kalau misalnya kita lihat sendiri, memang chart mereka ini hampir mirip semua. Ini chart 4 jam ya. Kita lihat chart ini hampir mirip pada saat Bitcoin turun, semua juga turun, dan beberapa memang altcoin ini turun lebih dalam lagi daripada Bitcoin gitu. Lalu di sini kalau pada saat Bitcoin rebound, naik sedikit, mereka juga ikut naik, terus turun kembali, ikut turun juga gitu. Jadi korelasinya itu sangat besar kalau misalnya lagi market seperti ini juga gitu. Makanya kalau saya fokus ke Bitcoin karena memang kita bisa menganalisa semua coin dengan melihat chart Bitcoin juga. Nah, istilahnya seperti itu ya. Nah, coba ya kita exit dulu semuanya. Kita masuk ke chart Bitcoin Dominance. Kalau misalnya sekarang market lagi naik ya, kemungkinan besar Bitcoin Dominance ini bakal turun. Nah, kita lihat sendiri dari chart 4 jam boleh lah. Nah, kita lihat sendiri Bitcoin Dominance ini turun dalam beberapa jam terakhir semenjak crypto marketnya ini rebound lah seperti itu. Kenapa sih bisa kayak gini? Karena ini yang dibilang bahwa kalau misalnya Bitcoin naik 12%, akun-akun lain naik lebih dari 12% gitu. Makanya dominance Bitcoin turun. Tapi kalau misalnya crypto marketnya turun lagi gitu. Jadi kalau misalnya turun lagi, Bitcoin misalnya turun 3%, yang lain turun lebih dari yang lain kemungkinan besar turun lebih dari 3%, nanti Bitcoin dominance naik lagi gitu. Itu yang dibilang ciri khas market crypto lah ya. Oke, kita coba masuk ke Bitcoin USDT. Jadi intinya adalah kalau misalnya market bullish atau market positif lagi gitu rebound, Bitcoin dominance-nya turun. Tapi kalau misalnya Bitcoin-nya crash lagi atau turun lah, bukan crash lah, turun lagi, ya berarti Bitcoin dominance-nya naik seperti itu. Nah, ini chart Bitcoin USDT. Kalau misalnya kita lihat nih, saya membuat pola inverse head and shoulder. Jadi ada left shoulder, head sama right shoulder gitu ya, bukan shampoo ya ini. Nah, ini ada dua sebenarnya. Jadi ini cukup berantakan sebenarnya. Jadi satu yang kecil, ini head and shoulder kecil, satu lagi head and shoulder besar gitu ya. Kalau misalnya head and shoulder kecil tidak begitu kelihatan sebenarnya di chart-chart altcoin lainnya. Tapi kalau misalnya head and shoulder besar ini cukup kelihatan, banyak kelihatan juga kalau misalnya di chart lain. Nanti saya show juga. Jadi kita bisa bandingkan juga gitu ya. Nah, apa yang akan terjadi di chartnya Bitcoin? Ini cuma prediksi saya, jadi prediksi saya mah bisa salah juga gitu ya, karena kita juga manusia, kita nggak bisa prediksi masa depan gitu ya. Nah, tapi ini kemungkinan besar bisa membentuk pola
head and shoulder yang kecil di sini. Tapi kalau misalnya ternyata dia naik ke atas, jadi mungkin sampai level sini juga. Coba ya kita, nah ini saya sudah kena ternyata. Nah, di sekitar level 42.700 gitu. Jadi ini level-level harus kita lihat juga. Nah, tapi kalau misalnya dari pola-pola ini ada satu kesamaan. Kesamaannya apa? Kesamaannya adalah ini, bahwa at the end ini kemungkinan besar masih bisa retest lagi ke level 35.000 gitu. Jadi apakah rebound? Mungkin sekarang masih naik sedikit, tapi masih bisa ada kemungkinan besar juga bahwa market masih bisa rebound lagi gitu. Karena juga ada yang prediksi, oke 26 Mei bottom atau 27 Mei bottom nih. Jadi kita sebenarnya masih belum tahu juga nih kapan bottomnya yang sebenarnya kan. Nah, jadi prediksi saya mungkin masih bisa turun lagi ke 35.000. Apakah bisa turun ke paling bawah lagi nih? Paling bawah tuh di berapa sih? Paling bawah waktu itu kita prediksi memang di level 28.000. Kembali lagi, mungkin masih bisa, tapi kita tergantung. Kalau misalnya turun seperti ini, mungkin butuh bisa dibilang pause lah, atau institusi yang memang besar juga yang ikut menjual, yang dumping juga. Karena waktu yang di sini dumping ini bukan cuma retail investor yang dumping, tapi banyak sekali institusi yang besar juga ikut dumping juga gitu ya. Jadi kalau misalnya mau turun seperti ini lagi, dibutuhkan hal itu yang terjadi. Jadi harus the next big thing. Jadi harus ada sesuatu yang besar yang terjadi gitu. Kalau misalnya nggak ada yang besar, ya normalnya sih mungkin koreksi sampai 35.000 lagi lah seperti itu. Nah, itu intinya. Lalu kita lihat sendiri dari ini ya. Ini saya ambil trend line-nya juga. Jadi ada trend line dari atas ini sampai sini. Jadi pada saat Bitcoin, sekarang Bitcoin kan masih di bawah trend line-nya nih. Jadi kita belum bisa lihat apakah dia bullish. Tapi kalau misalnya Bitcoin sudah bisa break trend line ini, bisa saya pastikan bahwa kemungkinan besar dia bakal naik lah. Maksudnya melanjutkan kenaikannya lagi. Tapi kapan pertanyaannya? Kita kan nggak tahu kan. Gitu. Nah, ini prediksi saya. Mungkin kita bisa pakai brush. Jadi mungkin kalau misalnya Bitcoin bisa break trend line gitu. Misalnya kita break trend line di sini, dia bakal retest dulu. Terus akan melanjutkan kenaikannya lagi. Seperti itu. Tapi kita nggak tahu kan ke depannya bagaimana. Oke, kita coba bahas ke chart yang lainnya juga nih. Ini kan chart Bitcoin. Coba kalian perhatikan. Kita buka chart di Dodox. Ini kita mulai dari XDC. Ini random juga nih. Random coin aja yang saya ambil ya. Jadi kalau misalnya kita XDC sendiri, dia juga kita bisa bilang ada potensi untuk head and shoulder juga. Karena memang chartnya ini sama sekali kebanyakan lah mengikuti chartnya Bitcoin gitu. Nah, ini chart XDC, jadi kemungkinan besar masih bisa mengikuti ini chartnya, mengikuti pergerakan Bitcoin. Lalu kita lihat BTT, coin favorit kalian juga. Nah, ini juga bisa mengikuti pergerakan Bitcoin, ada head and shoulder juga, terus ada Zilliqa juga, seperti ini semua chartnya, ada trend line-nya juga. Jadi kalau misalnya mereka semua bisa broke trend line-nya, mungkin ini adalah sesuatu positif juga gitu. Jadi trend line-nya itu di sekitar, tergantung nih, kalian bisa lihat sendiri, sekitar 1000-an, lalu di sini sekitar 66, 68 lah, seperti itu. Zilliqa ini sendiri masih bisa sampai ke level 2200 gitu. Nah, terus bagaimana trading plan kita? Trading plan sendiri yang bisa kita lakukan gini. Kalau kita lihat, oke, Bitcoin ternyata sudah naik nih sampai level 42.000 gitu ya. Terus di sini dia melemah. Kita lihat, oh ini melemah gitu di level sini. Nah, yang kita bisa lakukan sebenarnya kita bisa take profit dulu lah sementara. Kita take profit, terus kita buyback lagi di bawah. Di berapa buybacknya? Buybacknya di sini. Di level 35.000 lagi. Karena kita prediksi bahwa dia bakal turun lagi ke 35.000. Apakah prediksi saya bisa benar? Ya bisa benar juga, tapi bisa salah ya juga, kemungkinan besar juga bisa salah gitu kan. Tapi ini prediksi. Jadi kalau misalnya dia naik sampai 42.000, kita bisa TP dulu. Kalau misalnya ini sudah melemah gitu ya. Terus kita lihat dia turun, baru buyback lagi di sini, terus kita baru lihat dari sini. Karena kalau misalnya dia nggak berhasil break trend line ini, jadi pada saat Bitcoin naik lagi nih ke sini, terus dia nggak bisa berhasil break ini, dia bisa kembali lagi ke bawah gitu. Jadi kan kita prediksi market namanya gitu ya. Oke, kita masuk ke beberapa news. Sebenarnya ini news-newsnya positif semua. Jadi kalau kalian yang mau tahu nih, crypto sebenarnya bukan negatif semua ya. Jadi banyak yang positif news. Oke, kita buka ya satu-satu. Mulai dari news yang pertama, crypto markets are volatile because they are free. Jadi judulnya, headline-nya adalah crypto market. Memang dia adalah volatilitasnya tinggi lah. Kalau bisa dibilang volatilitas itu apa? Jadi naik turunnya itu tinggi. Kalau misal kalian bandingkan dengan saham, kalian pasti udah mengerti bahwa kripto ini naiknya cepet banget ya. Udah naik cepet, turun juga cepet gitu, volatile. Nah, di sini dia bilang bahwa volatility as a badge. Orang tuh menganggap volatilitas itu
jelek lah, nggak gitu bagus lah, karena orang nggak suka volatilitas. Tapi kita lihat dulu, kita baca ya. These rules evolve because volatility is seen to be bad. Ini yang saya bilang bahwa memang kebanyakan orang persepsinya bahwa volatilitas itu jelek lah, bukan perspektif yang bagus gitu ya. Tapi but for crypto investor who have been in the market for a while, volatility is not a bug. Jadi sebenarnya ini bukan kelemahan dari market crypto. It is a feature. Ini salah satu hal yang menarik di dalam market crypto lah, seperti itu. Nah, artinya terus dia bilang apa? And not just because of the potential of outside returns. Artinya bahwa memang kalau volatilitas ini, kalau misalnya kita yang di crypto kan turunnya, ruginya bisa besar secara cepat gitu ya. Tapi kita juga bisa untung secara cepat. Itu salah satu keuntungan juga di main di crypto. Rugi cepat, untung cepat. Tapi di sini dibilang juga it is also a feature. Jadi salah satu feature-nya juga bahwa crypto markets are volatile because there is no central authority to stop them from being so. Jadi nggak ada yang memang penguasanya lah seperti itu yang bisa meng-stop. Crypto asset prices therefore can be assumed to represent investor sentiment more fairly. This hints at what a pure market could look like gitu. Jadi kalau saya terjemahkan bahwa crypto asset atau cryptocurrency ini bisa dibilang di-assume bahwa dia bisa bakal merepresentasikan sentimen investor. Kalau misalnya sentimen investor panik, bakal turun drastis. Makanya kemarin tuh kalau kita lihat sendiri, di dump, semua dump, karena orang panik selling juga gitu ya. Lalu, makanya ini fairly. Jadi ini this hints what a pure market look like. Jadi memang kalau kita tanya pure market, yang benar-benar market gitu ya. Jadi nggak ada central authority, ya ini bisa dibilang crypto market. Walaupun, kenapa sih bisa dibilang crypto market? Karena kita tahu di crypto itu ada decentralized exchange juga sama decentralized exchange. Kalau misalnya di financial market lainnya, contohnya misalnya saham gitu ya, pasti kan ada centralized exchange juga. Contohnya misalnya yang mengatur lah seperti itu. Terus kita juga kalau mau beli itu memakai sekuritas juga gitu kan. Nah, memang kita beberapa ada di crypto juga ada sekuritas. Contohnya seperti Binance, Indodax juga sebenarnya sekuritas juga kan. Dan mereka kalau misalnya kalian tahu kayak kemarin turun gitu, nge-hang kan, error banyak, nggak bisa jual, nggak bisa beli. Itu karena mereka juga ada kontrolnya juga. Tapi kalau misalnya kita investasinya di decentralized exchange, contohnya seperti Uniswap atau Cakeswap gitu kan. Pokoknya di swap-swap itu nggak ada kayak gitu. Hal-hal yang misalnya disuspend atau error dan lain-lainnya gitu ya. Oke, lanjutnya kita bahas ini. Feds ini apa? Feds ini adalah Federal Reserve. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu, Federal Reserve ini bisa dibilang central banknya Amerika atau pusat banknya Amerika. Kalau di Indonesia ini Bank Indonesia lah, bank negaranya gitu ya. Bank Indonesia kan bank negara Indonesia, Fed ini bank negara Amerika. Jadi dia bilang ini, si Fed Bernard breaks down CBDC policy consideration. Jadi intinya ini adalah ketuanya Bank Negara Amerika, dia bilang bahwa ada project CBDC. Project CBDC itu apa? CBDC adalah Central Bank Digital Currency. Jadi Central Bank punya digital currency-nya sendiri lah, seperti itu. Jadi ada kayak digital payment-nya. Memang sudah ada beberapa negara yang membuat project CBDC. Contohnya seperti China juga membuat digital yen. Dan ini Amerika masih ada kayak sudah ada planning juga nih mau membuat CBDC. Dan kalau misalnya kita lihat project CBDC ini, koin-koin apa yang bisa take part atau ikut berpartisipasi. Salah satu koinnya kita bisa bilang H-bar, mungkin bisa, XRP, dan juga XLM. Itu mungkin salah satu 3 top contender lah. Maksudnya potensi 3 koin itu untuk bekerja sama di bidang CBDC. Lalu kita lihat lagi di ini. Selanjutnya nih, Crypto Hedge Fund Show Growing Appetite for DeFi, PWC. Jadi intinya ini adalah salah satu bisa dibilang apa, report lah, salah satu kayak report atau paper gitu. Jadi kumpulan dari PwC. PwC ini siapa? PwC ini adalah salah satu Big Four accounting firm. Jadi kalau di dunia ini ada top 4 accounting firm dan salah satunya adalah PwC gitu ya. Nah, ini dari reportnya yang kita bisa bahas sendiri. Ini saya baca beberapa ini sih, tapi ini yang coba kita highlightin beberapa. Mulai dari page 17. Ini nih. Nah, ini yang kita harus lihat. Cryptocurrency traded by crypto hedge fund. Jadi ini semua, ini adalah polling atau maksudnya cukup valid semua. Karena ini pertama dari PwC, lalu dia mengambil datanya itu dari hedge fund crypto gitu ya. Jadi mereka memang
orang-orang yang sangat-sangat berpengalaman juga di bidang cryptocurrency juga gitu ya. Dan bidang investasi, finance, dan lain-lainnya juga. Oke, kita coba lihat nih. Ini cryptocurrency traded by crypto hedge funds and their market cap. Jadi ini adalah beberapa cryptocurrency populer yang ikut di dalam market cap ini, yang buat di tradingin atau diinvestasikan. Kita lihat ya, top 5-nya apa aja. Ada Ethereum, ada Litecoin, ada Chainlink, ada Polkadot, ada AAV. Nih, 5 ini. Tapi kalau misalnya ditambah satu lagi, yang paling terkenal adalah Bitcoin. Jadi Bitcoin ini nggak termasuk, karena nggak termasuk altcoin lah, seperti itu. Jadi Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Chainlink, sama AAV dan Polkadot juga gitu ya. Ini kita bisa lihat top 15-nya nih. Nah, terus kita lihat lagi ini. Decentralized Exchange. Ini tadi kita juga pernah bahas Decentralized Exchange, DeFi. Nah, sebenarnya ini salah satu, kalau kalian nonton crypto kategoris juga, ini salah satu kategoris yang cukup menarik juga, yaitu Decentralized Finance, karena memang dari segi bisnis-bisnis juga sudah melihat ke sektor Decentralized Finance juga. Nah, di sini memang bisa dibilang bahwa beberapa hedge fund-nya juga investasinya itu melalui Decentralized Exchange. Dan inilah top 5 most used Decentralized Exchange by crypto hedge fund. Jadi, top 5 yang paling banyak dipakai adalah Decentralized Exchange. Yang pertama adalah Uniswap, kedua ada 1inch, ketiga ada SushiSwap, keempat ada Balancer, kelima ada Curve. Tapi kebanyakan Uniswap gitu. Jadi, sebenarnya cukup bagus juga kalau misalnya kalian yang ngambil Uniswap juga nih. Lalu, ini, mungkin kalian harus menunggu ini nih. Ini adalah Distribution of Bitcoin Prediction. Nah, jadi ini mereka ditanya nih. Jadi para investment manager ini ditanya oleh PwC, menurut mereka tuh target Bitcoin by the end of the 2021. Jadi di akhir 2021 harga Bitcoin tuh di berapa? Dan banyak yang bilang bahwa memang di sekitar 50 sampai 100 ribu dolar ya, US dollar gitu. Lalu ada beberapa yang juga di 100 sampai 150 ribu dolar. Jadi sebenarnya even kayak orang-orang yang berpengalaman di investasi juga gitu ya, hedge fund manager juga masih positif juga di dalam cryptocurrency. Kita bisa lihat dengan prediksi mereka yang sangat-sangat bullish. Walaupun sekarang sebenarnya kita turun kan, sekarang kita di sekitar 37.000. Tapi mereka kebanyakan memang prediksinya di sekitar 50 sampai 100.000. Jadi 70.000 dolar Bitcoin dalam akhir tahun masih bisa terjadi juga. Nah, kita lihat juga ini distribution of cryptocurrency market cap. Jadi ini market cap-nya crypto. Kita tahu sendiri bahwa di sini kita bisa lihat market cap-nya sekitar 1,56 triliun ya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan lagi di sini, kebanyakan mereka memprediksi bahwa by the end of 2021 crypto market cap itu bakal di sekitar 2 sampai 5 triliun dolar. Jadi ini cukup drastis juga. Ini masih bisa 2 kalinya lah, 2 sampai 3 kalinya dari crypto market sekarang gitu. Jadi masih banyak room for cryptocurrency untuk bertumbuh lagi lah, untuk grow lagi itu. Nah, ini kita bahas lagi, tadi kita bahas DeFi. Ini adalah top DeFi di CoinMarketCap. Ada Uniswap, ada Chainlink, ada Aave, ada PancakeSwap juga, ada Thorchain atau Rune juga. Ini yang saya sebutin tadi, bisa kalian lihat juga, karena ini cukup bagus semua. Oke, itu saja video dari saya untuk hari ini. Terima kasih semua yang sudah nonton. Jangan lupa like dan komen dan juga subscribe ke channel kita semua ya. Oke, thank you semuanya. See you in the next video. Bye-bye.